Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Miss Meli Sapa. Anak-anakku sekalian, selamat datang di English Class untuk khususnya kelas Smart A dan Smart B 7. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat menarik yang berada pada KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, apa sih yang ada pada KD 3.1 dan 4.1? Yang pertama yaitu pada KD 3.1 kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa atau greetings, berpamitan atau leave taking, mengucapkan terima kasih atau say thank you, dan meminta maaf. Inilah dia topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam intisari dari topik kita, saya akan menunjukkan indikator pencapaian maksimal pada pembelajaran kita. Di sini ada 4 ya. Yang pertama tentunya yang tadi sudah saya sebutkan pertama bahwa nantinya kalian akan memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam ungkapan-ungkapan menyapa orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya berpamitan yang baik. Yang ketiga, bagaimana caranya berterima kasih. Dan yang keempat, bagaimana caranya kita meminta maaf. Oke, tidak membuang waktu. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu bagaimana caranya mengungkapkan expression atau mengucapkan ungkapan menyapa orang lain dan juga meresponnya. Tentunya di sini sudah ada 3 ya. Salah satu contoh yang paling umum. Ada halo, ada hi, kemudian ada hello friend. Oke, di sini sudah ada contoh ketika kita akan menyapa orang dengan menggunakan formal way atau yang lebih sopan, dalam artian bahwa ini kita akan ucapkan ketika kita berada di sekolah dan ketika kita berbicara dengan guru, berbicara dengan orang yang lebih tua, dan juga berbicara pada kondisi yang sangat formal. Contohnya yang pertama, ada yang dikatakan good morning, lalu kita meresponnya dengan kata hello. Kemudian ada kata good afternoon, kita meresponnya dengan hello, good afternoon. Good evening, hello, how are you? Hi, I'm fine, thank you. Hi, how do you do? How do you do? Guys, ingat ya, di sini ada 2. Kata how are you dengan how do you do itu maknanya sama, cuman penggunaannya yang berbeda. Kita menggunakan kata how do you do ketika pertama kali kita bertemu dengan seseorang, di mana sebelumnya kita tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Nah, ketika kita ketemu untuk kedua kalinya, maka kita akan katakan how are you. How are you dibalas dengan I'm fine, thank you. Sedangkan how do you do, kita akan mengulangi kalimat tersebut. Next, kita coba kepada hello, you must be Arjuanto from Lamunan. Jika iya, kamu Arjuanto, maka kamu katakan hello, yes I am. Namun jika kamu bukan Arjuanto, kita coba lihat yang kalimat terakhir. Excuse me, are you Kirby? Sorry, I'm not Kirby. I am Inchen. Nah, di sini adalah ketika seseorang bertanya sama kita dan kita bukanlah orang yang dia maksudkan, maka this is how we say not. Ini adalah cara kita mengatakan bahwa tidak. Jadi anak-anakku sekalian, silakan melihat lagi lebih jauh tentang formal expressions yang digunakan ketika kita akan menyapa orang lain. Oke, saya sudah membacakannya. Sekarang ikutilah saya. Good morning. Oke. Good evening. How do you do? How is everything? Hello, how are things with you? Nah, lakukanlah ini berulang di rumahmu
Mungkin saja kalian bisa memanggil ayah atau ibumu, atau saudaramu, atau tetanggamu, bahkan kalian bisa mempraktekannya dengan temanmu di dalam kelas. Oke. Nah, sekarang ayo kita pergi ke cara yang informal. Nah, anak-anakku sekalian, di sini adalah cara kita menyapa orang dengan cara yang informal, dan lebih bahwa untuk informal expressions ini biasanya akan dipakai dalam keseharian kalian sebagai students. Artinya bahwa kalian akan menggunakan kalimat-kalimat tersebut terhadap teman kalian. Ada kata, "Hi, how is life?" Bagaimana? How is life is more to how are you? Lebih kepada apa kabar? Terrific. And you? Terrific di sini baik sekali. Bagaimana denganmu? Kemudian ada lagi, what's news? Just fine, thanks. How is everything? Great, thanks. How is business? Bagaimana usahamu? Pretty well, what about you? Lumayan, bagaimana denganmu? Oke, ini coba kita lihat yang sebelah kanan, ada informal responses. Ini yang lebih-lebih lagi paling sering akan kalian pakai dengan teman kalian dalam kehidupan seharian kalian. Dalam artian bahwa ini lebih slang, lebih lebih santai. Oke. Ada kata how are you? Horrible. Artinya horrible ini maksudnya dalam artian tidak terlalu mengenakan, bukan mengenakan, ya sedikit kurang baik lah. Kemudian ada couldn't be better, ada kata great, pretty good, things on good, can't complain, okay, I'm alright, hanging in there, even better, no, not great, terrible. Okay, it's my turn. So now it's your turn. Sekarang adalah giliran kalian. Lakukanlah ini dengan temanmu atau bisa juga dengan adikmu. Jangan malu, jangan sungkan. Jangan pernah ragu bahwa saatnya kita belajar. Jangan katakan saya tidak bisa, karena anak yang percaya diri akan selalu berusaha untuk melakukan yang ia bisa lakukan sampai akhirnya menjadi yang terbaik. Oke, sekarang kita pindah ke expressions of leave taking and responses. Bagaimana caranya mengucapkan selamat tinggal beserta dengan responnya. Oke, anak-anakku sekalian, di sini sama seperti sebelumnya bahwa kalau ada informal pasti ada formal. Begitu juga dengan ketika kita mengucapkan selamat tinggal. Ada yang secara formal. Yang pertama yaitu goodbye. Okay, take care. See you tomorrow. See you. See you next week. See you. See you later. See you. Sorry, I have to go home. Never mind. See you. I will talk to you later. Sure. Sure. See you later. It has been nice talking to you. So long. I think I must be going now. Bye. Let's hope we meet again soon. See you. Okay, so guys, ini adalah 9 contoh kalimat mengucapkan selamat tinggal. Jangan lupa, ayo praktekkan lagi dengan orang-orang di rumahmu. Okay? Kita pindah ke yang informal. Oke, di sini ada 7 contoh. Dia katakan so long for now, bye now. Oke, dalam artian so long, mungkin hari ini cukup dulu ya. Oke. Kemudian be seeing you artinya sampai jumpa. Oke, biasanya kita katakan see you. Di sini kita bisa katakan juga be seeing you. Next ada kata have a nice day. Pasti sering sekali didengar ya. Maka kita katakan thanks and you too. Artinya semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Saya harap kamu juga memiliki hari yang menyenangkan. Have a good trip. Semoga perjalanannya menyenangkan. Thanks. Give my regards to your parents. Sure I will. Berikan salamku kepada orang tuamu.
Ya, tentu saja. Oke, take care of yourselves. Jaga dirimu baik-baik. Oke, I will. Be careful, please. Sure, I am, and you too. Well, class, these are examples of leave-taking expressions in informal way. Please practice with your family members. Jadi, ini adalah contoh expressions berpamitan secara tidak formal. Jangan lupa terus dipraktekkan di rumah kalian ya. Panggil teman-temanmu melewat telepon atau lewat WhatsApp, rekam suaramu dan cobalah berbalas-balasan. Kemudian jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu untuk bertanya. Baiklah anak-anakku sekalian, please check the Teams wall. Silakan mengecek dinding Teams kalian karena di situ saya telah memposting tugas yang harus kalian selesaikan, dan perlu kalian ketahui bahwa tugas yang akan saya berikan adalah berdasarkan apa yang telah saya jelaskan melalui video tersebut. Oke, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Thank you very much. Have a nice day. And yang paling penting adalah let's stay home. Kita tinggal di rumah sampai corona ini berakhir. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.